susah banget. Guys. Hey guys. Kenapa kalian dikejar ular? Iya. Kenapa sih? Ternyata seekor king cobra yang membuat anak-anak takut. Beruntung mereka cepat-cepat lari menjauh dari ular berbisa mematikan ini. Bagi yang belum terbiasa dengan ular, apalagi ular berbisa, lebih baik meninggalkannya atau menjauhinya. Karena ular berbisa sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa manusia jika sampai tergigit. Dia sudah melakukan peringatan agar Pak tidak dekat-dekat dengannya. Dan sekarang ingin coba melihat. Wow, ular yang satu ini tampak sangat marah. Kemungkinan ia merasa terusik saat anak-anak tadi melintasi daerah teritorialnya. Ular king cobra memang sangat dikenal disiplin dalam menjaga wilayah kekuasaannya. Ia akan bertahan atau mempertahankan wilayahnya jika ada ular lain yang masuk ke daerah kekuasaannya. Sekarang Pak akan coba untuk menangkap kepalanya. Dan Pak akan melihat bagian rahang dan giginya. Seperti ini caranya, pelan-pelan. Oke. Ular ini sudah berhasil Pak pegang sekarang. Dan coba lihat ini. Nah, lihat ini adalah bagian matanya. Matanya besar dan bulatan hitam di matanya ini lebih bening. Matanya ini dapat berfungsi dengan baik, penglihatannya itu bagus, namun tetap tidak memiliki warna. Berhadapan dengan ular yang satu ini, satu hal yang harus kita perhatikan yaitu tatapan tajam matanya yang selalu mengawasi setiap gerakan objek yang ada di depannya. Semakin sering kita bergerak, maka ular ini semakin agresif dan melakukan serangan. Sekarang kita buka mulutnya. Kita buka rahangnya untuk melihat gigi-giginya. Nah, lihat ini. Lihat rahangnya. Nah, dia memiliki dua taring bisa yang dilindungi oleh selaput. Lihat taring bisanya ini sangat tajam sekali. Besarnya mungkin sebesar ujung lidi. Tapi ketika dia menyuntikkan racunnya, taring bisa ini akan masuk ke dalam kulit dan daging, lalu menyuntikkan racun neurotoksin, hemotoksin berdosis tinggi dan berjumlah banyak. Oke. Ular kobra menjadi satwa pertama yang saya temukan di sini. Di Pulau Sumatera sendiri sebenarnya ada beberapa jenis ular kobra. Dan yang ada di depan saya ini adalah Najas putatrix endemik Sumatera. Nah, ular kobra memiliki desisan yang khas. Dan ular ini memiliki racun neurotoksin, hemotoksin yang sangat mematikan. Ini Najas putatrix sama dengan naja yang ada di Jawa, hanya saja perbedaannya itu di corak warna. Nah, ciri khasnya sendiri itu adalah warna coklat dan bintik-bintik putih di badannya.
Dan ular kobra yang ada di Sumatera, walaupun aja putratrik, itu akan lebih agresif dibandingkan kobra-kobra yang ada di Pulau Jawa atau di daerah lainnya. Ini adalah ular kobra pertama yang saya temukan di tanah Sumatera ini. Serangan mematikan ular kobra membuat saya harus ekstra hati-hati. Beberapa kali saya harus menghindar dari serangan dan semburan racun bisanya. Karena jika sedikit saja terkena semburan bisanya di bagian mata atau kulit yang terluka, bisa fatal akibatnya. Nah, lihat nih. Lihat di bagian pelipis mata Panji nih ada bintik-bintik putih bercak. Ini semburan ini racunnya nih. Kelihatan nggak? Ada. Langsung. Hah? Barusan hampir aja ular ini meneteskan racunnya ke arah mata Panji. Tapi untung Panji cepat bergerak dan hanya kena pelipis dan sedikit racun yang nempel di kulit Panji. Tapi nggak masalah, ini jangan Panji garuk, karena kalau sampai digaruk, wah itu bahaya. Oke, Panji rasa Panji cukup mengenal ular kobra di sini. Dan sekarang lebih baik Panji meninggalkannya di sini karena ularnya sudah sangat marah dan sangat merasa terganggu. Dengan terus bermain dengan ular ini sangat berbahaya. Yuk kita tinggalin yuk. Pak, di mana Pak? Oh, di sana, di sana. Mana? Itu di situ. Ah. Woi, king cobra Pak, hati-hati Pak. Woi, ini king cobra Pak, ularnya Pak. Besar juga ya ularnya. Hati-hati Pak, jangan terlalu dekat Pak. Ular king cobra merupakan ular berbisa terbesar di dunia. Panjang tubuh king cobra dewasa bisa lebih dari 5 meter. Pak harus hati-hati terhadap ular yang satu ini karena ia memiliki racun yang sangat berbahaya. Racunnya neurotoksin dan dapat menyerang saraf pemirsa. Lihat, dia terus mengikuti Panji dan sekarang ia menjauh. Selalu waspada, itulah salah satu ciri sang predator. King cobra memang dikenal sangat disiplin menjaga daerah kekuasaannya. Setiap objek asing termasuk manusia yang memasuki areanya pasti akan diawasi oleh king cobra. Wih, Pak, ularnya besar sekali, Pak. Ular ini Tatapan tajam mata king cobra selalu mengikuti setiap langkah dan kemanapun saya bergerak. Tampaknya ia sudah menganggap saya sebagai ancaman. seperti contohnya, Pak. Kita bisa cium. Ya kan, Pak? Ini dia salah satu penghuni hutan bambu di perbukitan Sekotong. Beruntung sekali saya bisa bertemu raja kobra berukuran sangat besar. King cobra sebesar ini adalah ular dewasa yang menjadi penguasa yang ditakuti oleh ular-ular lainnya. Ular ini akan sangat marah dan sangat merasa terganggu. King cobra merupakan ular yang memang banyak tersebar di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri ular ini banyak tersebar di seluruh kepulauan kecuali di Papua. Ular king cobra dapat tumbuh sangat besar. Tubuhnya bisa mencapai maksimal sekitar 5 sampai 5,5 meter. Dengan Ular king cobra memang ular yang memiliki penglihatan sangat jelas. Oleh karena itu, ia akan cepat bereaksi terhadap setiap gerakan objek yang tertangkap penglihatannya. sekarang ini adalah musim berganti kulitnya ular. Dan tanah di sini pun tidak terlalu panas. Jadi disukai oleh ular ini. Selain itu, ular ini dapat berkamuflase dengan baik di antara bekas-bekas daun bambu-bambu kering ini. Nama latinnya Ophiopagus hannah. Ophio yang artinya pemakan ular dan hannah itu mengintai di atas pohon.
Jadi selain ular ini pemakan ular, ular ini juga sering memanjat ke atas pohon bambu ataupun pohon lainnya untuk mengawasi daerah bawah, daerah sekitar bawah. Dan ketika ada ular jali atau ular kayu lewat, ia akan turun dan langsung menyergapnya. Ular ini merupakan ular yang sangat memperhitungkan serangannya. Ular king cobra menyerang jika merasa terganggu dan biasanya ia tak pilih-pilih mangsa. King cobra dewasa bisa menyuntikkan seluruh racun yang berada di kantong bisanya dengan cara menggigit dan mengunyah tubuh atau bagian tubuh mangsanya. Cara yang harus kita ingat untuk menghadapi ular berbisa seperti ini adalah ketenangan kita. Dan itu akan menyelamatkan jiwa kita. Ketika menyerang, dia biasanya memang ngejar sesuatu yang bergerak. Jadi kalau misalkan ular ini melihat sesuatu yang bergerak seperti ini, dia akan bereaksi. Tapi kalau misalkan kita diam dan mendekatinya dengan perlahan, biasanya dia tidak akan banyak menyerang. Oke kawan, sini. Oke, sebelum Panji mendapat masalah dengan ular berbisa ini, lebih baik Panji akan melepaskan dan meninggalkannya di sini.